Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan sesuatu yang berharga pada diri kita, yaitu keislaman, keimanan yang Allah SWT berikan. Maka patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dihimpunkan di suatu tempat yang luar biasa, ya, suatu tempat yang amat sangat kita nantikan, yaitu surganya Allah SWT. Baik anakku sekalian, ya, meskipun kita dalam kondisi pandemi ini tetap harus saling menjaga kesehatan supaya kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan bisa menjalani masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Baik anakku sekalian, kelas 11, ya, untuk pertemuan kali ini, ya, saya akan sedikit memaparkan tentang materi, yaitu mengenai tentang menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Simak penjelasan infak di jalan Allah SWT. Inilah tema yang nantinya kita akan bahas di kesempatan kali ini. Mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran supaya kita lebih mantap untuk bisa mengaplikasikan ataupun mendapatkan ilmu dari yang kita paparkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah memahami isi kandungan. Isi kandungannya apa nanti? Ya, fokus pada isi kandungan. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sikap semangat berbagi dan menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Ya, jadi yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita harus menunjukkan sikap semangat berbagi dan menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Terlebih dari hal demikian, kita harus mengetahui terlebih dahulu iptek dalam imtak. Ilmu teknologi dalam menanamkan di dalamnya harus ada yang namanya iman dan takwa. Dalam pembahasan ini, ya, saya korelasikan, saya hubungkan, ya, dalam konsep hitung menghitung suatu kalau ditambah pasti tidak akan berkurang. Begitu sebaliknya, kalau dikurang tidak bisa bertambah. Tapi berbeda dengan hitungan langit. Ya, sesuatu yang berkurang itu pun bisa bertambah, bahkan berlipat. Apa itu? Yaitu infak di jalan Allah SWT. Ini adalah konsep yang ada di dunia dengan konsep yang ada dalam Islam. Ataupun Allah SWT berikan satu konsep. Ya. Kalau hitung-hitungan manusia mungkin sesuatu kalau sudah diambil pasti tidak akan bertambah. Tapi infak, konsep dari Allah SWT, kita mengeluarkan harta, Allah akan menambah harta kita. Ya, itulah pentingnya menghubungkan antara ilmu teknologi dengan iman dan takwa. Ya, untuk pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan, ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah SWT melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan pahala orang-orang mukmin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT ialah seperti sebuah biji yang ditanam oleh seorang petani di tanah yang subur, kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Dalam tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji. Dan Allah SWT melipat gandakan pahala tersebut bagi para hamba yang dikehendakinya. Sehingga Allah memberi mereka pahala yang tak terhingga.
dan Allah maha luas kemurahan dan pemberiannya. Ya, jadi Allah SWT akan melipat gandakannya. Ya. Kemudian dalam tafsir yang lain, ya, di antara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin adalah infak di jalan Allah. Ya, dan perumpamaan kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang 7. Dan pada tiap cabang terdapat 1 tangkai, dan pada tiap tangkai terdapat 100 biji, dan Allah SWT menggandakan pahala bagi siapa saja yang digandakinya. Nah, sesuai dengan keadaan hati yang orang tersebut melakukan infak, ya, berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Ya. Kemudian sedikit lagi Allah SWT memberikan dorongan untuk berinfak di jalan Allah dengan mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti petani yang menanam biji. Ya, biji ini akan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai mengeluarkan 100 biji. Ya. Dan Allah SWT juga akan melipat gandakan pemberian seorang yang dia kehendaki. Ya. Yang kehendaki. Maka sungguh amat maha luas karunia Allah SWT. Ya, sedikit ada pengertian dari kalimat ataupun kata yang ada di dalam ayat tersebut. Ya, yang pertama sabilillah, sesuatu yang bisa menyampaikan seorang kepada keridhaan Allah SWT. Jadi syaratnya itu tadi, ya, kalau mau menginfakkan sabilillah. Kemudian yang kedua, kata yang kedua yaitu habbah, kata tunggal dari al-hab, artinya berbiji-bijian yang ditanam dari pohon dan menjadi makanan pokok, ya, seperti padi, gandum, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, dalam tafsirannya bisa kalian simak. Orang-orang yang menggunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan mengharapkan ridhonya, kemudian tidak mengikuti dengan sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya, seperti menyebut-nyebut di depan umum, baik dengan kata-kata maupun tindakan yang menyakiti perasaan si penerima, mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Ya, tidak ada ketakutan bagi mereka tentang apa yang akan mereka hadapi di masa depan, dan mereka tidak bersedih atas apa yang sudah berlalu karena nikmat yang mereka terima, ya, yang mereka terima. Dalam penjelasan yang lain bisa kalian dengarkan ataupun kalian simak, ya, bahwa orang-orang yang mengeluarkan harta kekayaan mereka dalam jihad dan macam-macam kebajikan lainnya, kemudian mereka tidak diiringi apa yang mereka infakkan berupa harta benda itu dengan mengungkit-ungkit, ya, hal itu kepada orang yang telah mereka beri ataupun dengan menyakiti baik ucapan ataupun perbuatan, ya, terhadap si penerima yang menyatakan dirinya lebih utama dari respon, ya, bagi mereka pahala mereka yang besar di sisi Tuhan mereka. Ya, tidak ada rasa khawatir pada mereka tentang apa yang akan mereka temui dari perkara akhirat, dan mereka pun tidak bersedih hati atas sesuatu yang terlewatkan dari mereka di dunia ini. Ya. Kemudian sedikit saya tambahkan, Allah SWT menginfakkan orang-orang, ya, Allah yang menginfakkan orang-orang yang
menginfakkan hartanya untuk informasi, kemudian tidak menyebut-nyebut persembahan, ya, dan tidak menyakiti perasaan penerima setelah itu, ya, seperti menyebut-nyebut jumlah yang diberikan ataupun diberikan yang buruk dengan perkataan dan perbuatannya, ya. Orang-orang yang memiliki sifat seperti itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baginya tidak ada ketakutan bagi mereka pada saat perhitungan, ya. Tidak pula mereka bersedih dengan dunia yang terlewatkan. Itu. Ya, di sini ada ada dua kata, ya, dua kata supaya kita bisa membedakan antara kata al-manna dengan al-adza. Apa itu al-manna? Yaitu suatu perbuatan yang pelaku perbuatan tersebut menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang yang telah disantuninya ataupun yang telah diberinya, dan si pemberi menampakkan kemurahannya padanya. Ya, ini namanya al-manna. Kemudian al-adza itu adalah si pemberi berani gegabah padanya lantaran ia telah berbuat baik, ya. Misalnya ia mengatakan, saya telah banyak memberi Anda, tetapi Anda tidak ada rasa terima kasihnya, ya. Jadi kalau hal tersebut itu diiringi, ya, maka gugurlah amal yang telah dia lakukan. Infak yang dia berikan itu percuma, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, ya, perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Dalam tafsirnya, kata-kata mulia yang menyenangkan hati orang yang mukmin dan kata maaf yang engkau berikan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan hati, ya, seperti menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang yang menerima sedekahnya, ya. Kemudian dalam tafsir yang lain, jadi perkataan baik yang dipakai menjawab orang yang meminta dan pemberian maaf terhadap sikap yang tanpa dari peminta-minta berupa desakan dalam meminta itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati dan perlakuan buruk dari pemberi sedekah, ya. Dan saya tambahkan sedikit, ya. Jadi perkataan yang baik, doa baik bagi saudara seiman dan menutupi kekurangannya yang ia ketahui merupakan hal yang lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan ucapan yang buruk dan perbuatan yang jelek, ya. Makanya Allah SWT menutup dengan Allah Maha Kaya dari apa yang mereka sedekahkan, Maha lembut sehingga tidak segera menimpakan hukumannya, ya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ya, baik. Di dalam ayat tersebut bisa kalian lihat ada beberapa kata itu, yaitu qaulun ma'ruf, ya, kata-kata yang manis atau tolakan yang halus kepada si peminta. Seperti perkataan semoga Allah memberikan rezeki kepada Anda, atau kembalilah, ya, kepadaku lain waktu, dan lain sebagainya, ya. Bisa menggunakan kata-kata yang bagus, ya. Intinya qaulun ma'ruf itu adalah kata-kata yang manis, ataupun kalau tidak bisa ucapkan dengan perkataan yang manis, ataupun tolakan-tolakan yang halus, ya. Kemudian maghfirah, ya, artinya adalah menutupi hal-hal yang telah dilakukan oleh si peminta, ya, seperti perbuatan merengek-rengek ketika ia sedang meminta-minta, ya, yang hal ini amat malu jika rahasianya dibuka. Jadi kalau ada orang yang terpaksa sekali meminta kepada kita dengan merengek-rengek, ya, menangis-nangis dan lain sebagainya, kita menutupi hal tersebut, ya, maka mudah-mudahan Allah SWT akan menutupi aib kita, ya. Kemudian yang selanjutnya itu khairun, ya, lebih bermanfaat dan banyak faedahnya. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang meminta kepada kita, ya, lebih baik kita khairun, ya, ataupun
lebih bermanfaat dan banyak faedahnya dengan cara qaulun ma'ruf dan maghfirah, yaitu perkataan yang baik dan menutupi hal-hal yang membuat si peminta malu, ya. Demikian. Ya, pada hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini mengenai keutamaan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkannya dengan tangkai pada gandum ataupun bulir, ya, sebagai ibaratnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa membangkitkan kebaikan yang dilakukan dan menyakiti adalah membatalkan sedekah ataupun menghilangkan pahala, ya, dan ini sama saja dengan riya. Dalam hal ini Allah SWT menggambarkan sebagai batu licin yang merupakan ibaratnya, ya. Jadikan mudah memberi sebagai sifat diri yang ada pada diri kita. Demikian pembahasan mengenai tentang menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu kepada kita semua dan mengantarkan kepada kita semua untuk bisa dekat dengan Allah SWT. Baik anakku sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.